Fala, sekarang giliran kamu. Oke. Manda, lihat deh bilangan di poster dimulai dari 0, tapi di kalender kenapa dimulai dari angka 1 ya? Loh, iya ternyata di kalender tidak ada tanggal ke-0. Begitu juga di jam dinding tidak ada angka ke-0. Kenapa ya? Iya ya, kenapa? Kak, tadi lihat gak Kak, jam dan kalender tidak dimulai dengan angka 0? Oh, tentang tidak ada nolnya ya? Iya, itu kenapa sih Kak? Nah, sini Naura kita belajar bareng. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Naura dan Kak Jalal di seri Matematika Bernalar. Nah, tadi Manda dan Janeta lagi bingung, kenapa ya di kalender sama di jam tidak ada angka nolnya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang konsep bilangan 0. Oke, ikuti Naura dan Kak Jalal belajar ya, agar kalian juga mengerti. Nah, Naura, sekarang kakak sudah punya papan yang sudah ada kotak-kotaknya. Dan ada bonekanya juga loh. Nah, boneka ini anggap ini Naura dan ini Kak Jalal ya. Coba sekarang bonekanya pindahin satu kotak ke depan. Nah, sekarang ada berapa jaraknya? Ada berapa kotak ya? Ada 4 ya? Oke, coba sekarang Naura maju lagi 4 kotak ke depan. 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang jarak boneka kakak dengan boneka Naura ada nggak ya jaraknya? Gak ada jaraknya Kak. Nah, betul sekali Naura. Tadi tidak ada jarak berarti artinya 0 jarak. Nah, bagaimana Naura sekarang sudah mengerti? Sudah Kak. Nah, bagaimana adik-adik di rumah sudah mengerti juga ya? Oke, sekarang kakak punya kalender. Nah, coba Naura perhatikan kalendernya. Nah, kalender ada harinya nggak? Ada. Hari ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin, berarti ada hari Selasa, ada hari Rabu. Nah, ini kenapa kalender tidak dimulai dari 0? Karena ada harinya Naura. Nah, sekarang kakak sudah punya jam. Nah, kalau jam ada waktunya nggak? Ada. Ada ya, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, ini kenapa jam juga tidak ada angka 0-nya? Karena ada waktunya ya. Oke, sekarang kakak punya nih number chart dari 0 sampai dengan 99. Kalau ini ada 0-nya karena kita ingin menunjukkan bahwa kita ada loh angka bilangan yang namanya 0. Begitu ya Naura? Oke Naura, sekarang gimana adik-adik di rumah? Sudah mengerti atau belum? Nah, Naura gimana? Sudah mengerti ya? Sudah Kak. Nah, biar lebih mengerti lagi, kakak akan bantu jelaskan dengan bantuan gambar ya. Yuk, perhatikan. Perhatikan gambar ini. Tadi Naura di sini kan, Kak Jalal di sini. Setelah Naura melangkah 1 kali, Naura berjarak 4 kotak dari Kak Jalal. Itu artinya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Setelah Naura melangkah 4 kali, jarak Naura ke Kak Jalal jadi 0 kotak. Itu artinya 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 0 kotak itu artinya tidak ada kotak. Kalau hari dimulai dari 0, jadi tidak ada hari dong. Padahal kalender buat menandai hari yang ada, bukan yang tidak ada. Karena itu kalender tidak dimulai dari angka 0. Begitu juga jam. Kalau jam dimulai dengan 0, artinya tidak ada waktu dong. Padahal kan jam menandai waktu yang ada, bukan yang tidak ada. Tapi kenapa tabel 100 ada yang mulai dari 0? Nah, 0 itu biasanya tidak kita sadari. Padahal tidak ada benda itu bisa kita katakan 0 benda. Tabel 100 itu untuk proses belajar kita memahami benda yang tidak ada. Tapi perlu ditulis, jadi dimulai deh dengan 0 supaya kita menyadarinya. 0 adalah bilangan untuk menyatakan banyaknya objek ketika objek itu tidak ada. Ketika Kak Jalal dan Naura tidak lagi dibatasi kotak, kita bisa mengatakan ada 0 kotak yang membatasi mereka. Tidak ada jeruk dalam kotak artinya ada 0 jeruk. 0
dapat dihasilkan dari operasi pengurangan bilangan jika bilangan pengurang sama dengan bilangan yang dikurangi. Seperti misalnya 4 dikurangi 4, 7 dikurangi 7, dan 5 dikurangi 5. Perhatikan jeruk yang ada pada piring Andi dan piring Bayu berikut ini. Jika mereka berdua diminta untuk memberikan 5 jeruknya untuk dijadikan minuman jus, maka piring siapa yang menyisakan 0 jeruk? Mari kita hitung banyak jeruk di piring Andi. Ya, ada 5 jeruk. Sekarang, mari kita ambil sebanyak 5 jeruk ya. Jadi, jeruk di piring Andi sekarang menjadi 0. Karena 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Mari kita hitung banyak jeruk di piring Bayu ya. Ya, ada 7 jeruk. Sekarang, mari kita ambil sebanyak 5 jeruk ya. Jadi, jeruk di piring Bayu sekarang menjadi 2. Karena 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nanda, ini apa ya? Perhitungan suara pemilihan ketua Ekskulsain. Kok dicoret-coret ya? Iya ya, setiap ada 4 garis terus dicoret. Kalau diperhatikan yang dicoret itu jumlah garisnya jadi 5. Apa memang untuk menghitung 55 ya? Iya ya, seperti dikelompokkan 55, apa benar begitu ya? Iya ya, mereka menghitung kayak dikelompokkan 55 gitu. Kenapa ya? Kak Jalal, kenapa bisa begitu? Wah, Naura penasaran ya dan pengen tahu kenapa ya dikelompokkan seperti itu. Nah, ayo kita belajar bersama adik-adik di rumah. Halo adik-adik, masih bersama Kak Jalal dan Naura di seri Matematika Bernalar. Wah, tadi benar juga ya kata Naura, gimana cara menghitungnya kok dikelompokin seperti itu? Nah, kali ini kita akan belajar tentang itu ya. Yuk ikuti Naura dan Kak Jalal belajar agar kalian juga mengerti ya. Oke Naura, sekarang kakak sudah punya kertas dan juga udah punya 2 kelompok stik es krim. 1 kelompok isinya 17 ya. Nah sekarang kakak mau minta Naura untuk mengelompokkan 55. Yuk cobain. Sekarang Naura dapat berapa kelompok? 3 kelompok isinya 5. 3 kelompok isinya 55 ya. Wah, ada sisa Naura. Sisanya berapa ini Naura? 2. Sisanya 2. Oke, berarti Naura dapat 3 kelompok isinya 5 dan juga 2 ya sisanya. Nah, sekarang kakak punya satu lagi nih kelompok es krim yang isinya 17. Kakak mau minta Naura buat kelompokin 10. 10 bisa nggak ya? Yuk kita cobain. Wah, ternyata ada sisa ya. Jadi, kelompok yang pertama menghasilkan 3 limaan dan 2 satuan.
Sedangkan kelompok yang kedua menghasilkan 1 puluhan dan 7 satuan. Gimana, Naura sudah mengerti? Sudah, Kak. Nah, gimana adik-adik di rumah? Apakah sudah mengerti? Nah, sekarang biar adik-adik di rumah dan juga Naura lebih mengerti, Kakak akan menjelaskannya secara detail melalui gambar ya. Yuk perhatikan. Perhatikan pengelompokan pada gambar ini ya. Ada 3 kelompok limaan stik es krim dan 2 satuan. Perhatikan pengelompokan pada gambar ini ya. Ada 1 kelompok puluhan stik es krim dan tersisa 7 satuan. Perhatikan, jika 1 stik es krim adalah 1 satuan, maka banyak persegi berikut sama dengan stik es krim yang dikelompokkan tadi. Kelompok es krim pertama dikelompokkan 55, maka persegi satuan tadi kita kelompokkan 55. Hasil pengelompokannya kita tuliskan di tempat-tempat tertentu. Artinya, tiap tempat mengandung nilai pengelompokan tertentu. Dengan pengelompokan 5, di satu tempat hanya boleh ditempati paling banyak 4 satuan atau 4 kelompok. Jika ada 5, dia dipindah ke sisi kirinya. Perhatikan bilangan 17 dinyatakan dengan pengelompokan 5. 17 sama dengan 17 satuan, sama dengan 1 limaan dan 12 satuan, sama dengan 2 limaan dan 7 satuan, sama dengan 3 limaan dan 2 satuan, sama dengan 32. Tiap kotak adalah nilai tempat, posisi tertentu dengan nilai tertentu. Tiap kotak hanya boleh diisi 1 gambar. Maka, representasi paling sederhana dari 17 dengan pengelompokan 5 adalah 3, 2. Kelompok es krim kedua dikelompokkan ke dalam pengelompokan 10, sebagaimana bilangan kita sehari-hari. Perhatikan cara pengelompokannya di gambar berikut ini. Dengan pengelompokan 10, bilangan 17 dituliskan 17 sama dengan 17 satuan, sama dengan 1 puluhan dan 7 satuan, sama dengan 1 7. Tiap kotak adalah nilai tempat, posisi tertentu dengan nilai tertentu. Tiap kotak hanya boleh diisi 1 gambar. Maka representasi yang paling sederhana dari 17 dengan pengelompokan 10 adalah 1 7. 2 nilai tempat menandakan bilangan 2 angka. Begitu seterusnya, setiap ada kelompok maka dikumpulkan di tempat baru. Benda ada 25, dikelompokkan 55 menjadi ada 5 kelompok isi 5 dan 0 satuan. Karena di kolom kedua ada 5 kelompok, maka jadi 1 kelompok yang baru di kolom ketiga. Satu persegi satuan adalah 1 satuan, berapakah banyak benda yang dinyatakan oleh gambar berikut? Gambar 1, jadi ada 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 2 sama dengan 22 persegi. Gambar 2, jadi ada 25 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 33 persegi. Gambar 3, jadi ada 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 42 persegi. Gambar 4, jadi ada 100 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 113 persegi.
Janeta, Ya, ini nama gedungnya ya? Aneh, bagaimana cara membaca tulisan ini? Rege Karolo III Ano MD CCL XXVIII. aneh sih bacanya, tapi ini seperti bukan tulisan biasa. Oh iya, aku ingat. Kakak pernah sebut yang kayak gini tuh bilangan. Namanya angka Romawi kayaknya. Kenapa nulis angka kok pakai huruf? Panjang banget lagi, susah kan bacanya? Gak tahu juga kenapa ya. M D C C L X X V I I. Kak Jalal, itu artinya apa ya? Oh itu toh, itu adalah bilangan Romawi. Artinya 1778. Naura pengen tahu? Ya Kak. Nah, yuk kita belajar bersama adik-adik di rumah. Nah, halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Jalal dan Naura di seri Matematika Bernalar. Kali ini kita akan belajar nilai tempat. Yuk ikuti Naura dan Kak Jalal belajar agar kalian juga mengerti ya. Nah, Naura, sekarang kakak sudah punya kertas dan juga punya stik nih. Ada 148 stik. Sekarang kakak minta Naura untuk mengelompokkan 10-10. Ayo cobain Naura. Satu, dua, tiga. Wah, sudah ya, berarti sisa 8 ya Naura. Oke, tadi stik es krimnya ada 148. Jika dikelompokkan 10-10 menghasilkan berapa Naura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, berarti menghasilkan 14 puluhan ya? Iya. Dan sisanya berapa ya tadi? Wah, sisanya berapa Naura? 8. Nah, berarti sisanya 8 satuan. Oke Naura, sekarang yang sudah mau kakak ikat ya biar lebih gampang. Oke Naura, sekarang 10 puluhan akan kakak gabungkan menjadi satu ya. Yuk Naura bantu hitung. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah 10 puluhan akan kakak gabungkan menjadi satu ya. Ternyata 10 puluhan berubah menjadi 1 ratusan. Sekarang ada 1 ratusan dan 4 puluhan serta 8 satuan. Nah, kita bisa menyebutnya 148. Nah, coba sekarang Naura ulang. 148. Nah, yang Naura lakukan tadi adalah pengelompokan basis 10. 10 satuan bisa menjadi 1 puluhan, 10 puluhan menjadi 1 ratusan. Jadi kita bisa baca 148. Bagaimana Naura? Sudah mengerti? Sudah. Nah, bagaimana adik-adik di rumah? Sudah mengerti? Oke, sekarang kakak akan jelaskan secara detail melalui gambar ya. Yuk perhatikan. Perhatikan persegi-persegi di bawah ini yang terdiri dari 2 ratusan, 11 puluhan, dan 12 satuan. Untuk mengetahui banyaknya persegi dalam basis 10, mari kita kelompokkan ke dalam pengelompokan 10. Pertama, kita cermati ada 12 satuan. Karena 12 lebih dari 10, kita dapat membuat satu kelompok puluhan lagi dan menyisakan 2 satuan. Sekarang kita hitung banyaknya puluhan, termasuk 1 puluhan baru yang baru kita buat. Sekarang ada 12 puluhan. Karena 12 lebih dari 10,
maka kita kelompokkan 10 puluhan menjadi satu kelompok ratusan dan menyisakan 2 puluhan. Hasilnya adalah kita memiliki 300-an, 2 puluhan, dan 2 unit satuan. Kita bisa menuliskannya secara berturut-turut dari depan sebagai 3, 2, 2 yang dapat dibaca 300-an, 2 puluhan, 2 satuan atau secara ringkas dibaca 322. Pada penulisan lambang bilangan menggunakan angka, satuan ditulis paling belakang. Kemudian diikuti puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Perhatikan strukturnya berikut ini. Untuk menentukan nilai tempat dari sebuah lambang bilangan yang dinyatakan dengan angka, kita cukup melihat posisinya, misalnya 578. Nilai tempat angka 8 adalah satuan, nilai tempat angka 7 adalah puluhan, nilai tempat angka 5 adalah ratusan. 578 berarti ada sebanyak 5 unit ratusan, 7 unit puluhan, dan 8 unit satuan. Kemudian 578 dapat dibaca 5 ratusan, 7 puluhan, 8 satuan, atau dapat diringkas 578. Kelompokkan persegi-persegi di bawah ini dengan pengelompokan 10. Ada berapa banyak puluhan persegi di bawah ini? Perhatikan gambar berikut ini ya. Kita kelompokkan persegi menjadi pengelompokan 10. Jadi ada 3 puluhan dan 2 satuan.